Provinsi Papua dengan luas kawasan hutan 31,69 juta hektar dikenal kaya dengan berbagai kehidupan liar yang beragam dan unik. Memiliki tipe ekosistem atau mega biodiversity yang berperan sangat penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Papua yang dikenal dengan The Last Paradise. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini patut bersyukur karena dikaruniakan hutan yang sangat luas dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kekayaan hutan di Indonesia yang kita miliki saat ini sangat besar peranannya atau kontribusinya dalam pembangunan, baik dalam mendukung peningkatan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai salah satu penyangga ekosistem lingkungan terbesar yang mampu mendukung dan menjaga tata air bagi kebutuhan berbagai sektor, khususnya sektor pertanian dalam arti luas. Namun demikian, di samping kontribusinya dalam pembangunan tersebut, keadaan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan masih harus diberikan perhatian secara lebih serius, terutama dalam hal peningkatan pendapatan, perkreditan UMKM melalui usaha yang layak bagi pengelolaan hutan yang lestari sesuai fungsinya pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Kita melihat bahwa hutan di Indonesia, luasan kawasan hutan Indonesia sebesar 140 juta hektar, di Provinsi Papua itu sebesar 30,9 juta hektar. Potensi luas kawasan hutan tetap di Provinsi Papua sebesar 22%, ini sangat potensial untuk dikembangkan. Demikian juga kalau kita bandingkan luas hutan produksi di Provinsi Papua dibandingkan di Indonesia sebesar 28, hampir mencapai sepertiga luas hutan produksi di Indonesia terdapat di Papua, tepatnya sebesar 16.298,759 hektar. Ini sesuatu potensi yang sangat besar untuk dikembangkan ke depan. Berdasarkan kondisi persoalan kehutanan selama ini yang terjadi di kawasan kita, khususnya di Provinsi Papua, Gubernur membuat suatu kebijakan baru pengelolaan hutan Provinsi Papua. Disebut kebijakan baru pengelolaan hutan berkelanjutan, yaitu 1. Kepemilikan dan pengelolaan hutan dikembalikan ke rakyat. 2. Terhadap HPH yang tidak aktif dan tidak mempunyai industri akan dicabut, sedangkan HPH yang aktif akan diverifikasi untuk ditata kembali. 3. Mengoptimalkan industri perkayuan terpadu dengan pengaturan rasionalisasi suplai bahan baku dengan kapasitas industri terpasang. 4. Menghentikan pemasaran logs keluar dari Papua yang diartikan sebagai untuk mencegah penyeludupan, illegal logging, dan optimalisasi perindustrian perkayuan yang dicanangkan sejak 1 Januari 2008. 5. Pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat. 6. Pengembangan industri kayu rakyat. 7. Pengembangan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu, ekoturisme, dan lingkungan dengan Clean Development Mechanism and Carbon Trade. 8. Pembentukan Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua. Kebijakan baru pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan kebijakan yang tepat karena didukung beberapa alasan realistis, antara lain status hutan di Papua merupakan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat berdasarkan marga secara turun-menurun, dan dalam pemanfaatannya berdasarkan kearifan lokal, yaitu dalam hal menanam, menebang, memelihara, dan menjaga kelestarian hutan untuk keturunannya. Yang kedua adalah sektor kehutanan Papua mempunyai keunggulan komparatif dengan luas kawasan 34,16 juta hektar dengan kekayaan keanekaragaman hayati serta mempunyai potensi untuk dikembangkan secara luas. Ketiga, permintaan pasar lokal maupun global terhadap produk industri hasil hutan cenderung meningkat. Yang keempat adalah terdapatnya sekitar 80% orang hidup di sekitar kawasan hutan dan sekitar 69,90% diantaranya miskin yang ditenggarai berdampak negatif pada kelestarian
kawasan hutan. Hal ini juga kita mengetahui ada suatu kerangka pembangunan kehutanan yang oleh Departemen Kehutanan dikembangkan secara luas. Arah pembangunan kehutanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, maupun RPJM 2005 sampai 2009 dengan 5 kebijakan prioritas, yaitu berantas illegal logging yang pertama, yang kedua revitalisasi industri kehutanan, yang ketiga rehabilitasi hutan dan konservasi, yang keempat pemberdayaan ekonomi, kelima adalah pemantapan kawasan. Hal ini kita bertujuan untuk bagaimana pengelolaan hutan tersebut dapat optimal.